Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta akan berbagi tentang komunikasi efektif yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan TB baik kepada pasien, keluarga, ataupun tenaga kesehatan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh seseorang yang disampaikan kepada orang lain baik perorangan ataupun kelompok dengan menggunakan media. Dan komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan perubahan. Perubahan apa sajakah yang diharapkan? Perubahan yang diharapkan bisa berupa sikap, pengetahuan, ataupun perilaku. Adapun tujuan komunikasi yang dilakukan oleh kader kesehatan kepada pasien antara lain, pasien mendapatkan kejelasan tentang penyebab, tanda dan gejala, cara penularan, serta pencegahan TB. Untuk selanjutnya, pasien mendapatkan kejelasan mengenai cara minum obat secara teratur, sehingga kemudian pasien akan termotivasi meminum obat dengan lengkap dan secara teratur. Dan pada akhirnya akan tercapai tujuan di mana pasien akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit TB yang dideritanya. Selanjutnya, tujuan komunikasi yang dilakukan oleh kader kesehatan kepada keluarga adalah keluarga mendapatkan kejelasan mengenai penyebab, tanda dan gejala, cara penularan, serta cara pencegahan TB. Kemudian, keluarga juga mendapatkan kejelasan mengenai cara minum obat, waktu minum obat, berapa lama obat harus diminum oleh penderita TB, sehingga kemudian keluarga dapat memberikan dukungan kepada pasien TB untuk minum obat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan kepada pasien, keluarga, ataupun tenaga kesehatan? Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan dapat berupa komunikasi lisan. Contohnya, seorang kader kesehatan langsung berbicara atau mengadakan komunikasi kepada pasien dan keluarga. Kemudian, bentuk komunikasi lain yang dapat dilakukan adalah komunikasi non-verbal. Dapat berupa komunikasi tertulis maupun komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, ataupun simbol-simbol yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan baik kepada pasien, keluarga, atau tenaga kesehatan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi yang dilakukan secara lisan atau dengan menggunakan kata-kata. Bentuk selanjutnya, komunikasi yang dapat dilakukan dapat merupakan komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan tulisan, bahasa isyarat, ataupun bahasa tubuh, atau dengan simbol-simbol yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan kepada pasien, keluarga, atau tenaga kesehatan dapat berbentuk komunikasi perseorangan atau juga disebut sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini memungkinkan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan umpan balik yang telah ditetapkan. Kemudian, kedua, bentuk komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini dilakukan penyampaian pesan oleh seseorang kepada sekelompok orang dalam jumlah yang sedikit, di mana memungkinkan
terjadinya interaksi yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah komunikasi massa, di mana penyampaian pesan dilakukan oleh seseorang kepada halayak ramai atau masyarakat. Bagaimanakah cara agar seorang kader kesehatan TB dapat melakukan komunikasi secara efektif? Cara yang pertama adalah menunjukkan sikap mengerti atau memahami perasaan orang lain. Kemudian, cara kedua adalah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diungkapkan oleh pasien dan keluarga, sehingga kemudian dapat memberikan tanggapan yang tepat. Dan yang ketiga adalah memastikan pesan yang telah kita sampaikan atau informasi yang telah kita sampaikan tersampaikan atau dapat diterima dengan baik oleh pasien dan keluarga. Seperti apa caranya? Caranya, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada pasien atau keluarga. Bila pesan yang telah kita sampaikan belum tersampaikan dengan baik atau belum dapat diterima oleh pasien dan keluarga dengan baik, maka informasi atau pesan tersebut harus diulang. Komunikasi perorangan ataupun komunikasi kelompok dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini dapat berupa penyuluhan perorangan ataupun penyuluhan kelompok. Seorang kader kesehatan TB dapat melakukan penyuluhan kesehatan perorangan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, hadapkan seluruh tubuh dengan lawan bicara. Kemudian yang kedua, lakukan atau pertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Yang ketiga adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian keempat, perhatikan dengan penuh apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan yang terakhir adalah penyuluhan perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa buku, leaflet, buklet, lembar balik, video, atau alat bantu lainnya. Selanjutnya, seorang kader kesehatan TB dapat juga melakukan penyuluhan secara berkelompok. Bagaimanakah teknik penyuluhan kelompok dapat dilakukan? Yang pertama, berdiri atau duduklah di tempat yang mudah dilihat oleh sasaran penyuluhan. Kemudian, yang kedua, pastikan suara penyuluh dapat terdengar oleh seluruh sasaran penyuluhan. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana atau bahasa yang mudah dimengerti. Keempat, lakukan atau pertahankan kontak mata dengan sasaran penyuluhan. Selanjutnya, penyuluhan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang menarik atau alat bantu yang dapat dilihat oleh sasaran penyuluhan dengan jelas. Di antaranya adalah lembar balik, kemudian poster, video, dan alat bantu lainnya. Kemudian yang terakhir adalah lakukan pertanyaan pancingan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari sasaran penyuluhan. Terakhir yang dapat kami sampaikan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melakukan penyuluhan. Di antaranya adalah tidak melipat tangan, tidak memasukkan tangan ke dalam saku celana, tidak menyimpan uang koin di dalam saku sehingga akan menimbulkan bunyi-bunyian pada saat bergerak, tidak memunggungi peserta penyuluhan, tidak mengetuk-ngetukkan alat tulis, pensil, pulpen, atau lain sebagainya di atas meja. Kemudian selanjutnya adalah tidak menggaruk-garuk tangan, menggaruk-garuk hidung, ataupun menggaruk-garuk kepala selama melakukan penyuluhan.
tidak menggunakan parfum yang menyengat hidung, tidak menggunakan perhiasan ataupun make up yang mencolok. Dan yang terakhir adalah tidak duduk di atas meja di hadapan peserta. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.